ketemu lagi dengan Miss Vera di sini. Semoga kalian gak bosen ya lihat muka Miss. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran juga kalian jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dalam video ini, oke? Dan Miss harapkan kalian belajarnya harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar online. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Pembahasan kali ini Miss akan ngebahas tentang... Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi hingga sekarang. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pada subbab B. Bisa kalian buka di buku cetak kalian. Nah, pertama-tama Miss akan menyampaikan dulu kompetensi dasar. Di sini ada 3.1, yaitu kalian membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang keempat, 1 itu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kita mulai dari hakikat ideologi terbuka. Tapi Miss akan bahas dulu apa itu ideologi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Tapi apa kalian tahu apa itu ideologi? Nah, menurut bahasa Yunani, ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Di sini bisa kita lihat idea yang artinya gagasan atau konsep atau pengertian dasar atau cita-cita, dan logos yaitu ilmu. Nah, jadi, ideologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dan ada pula menurut KBBI, yaitu ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang memberikan arah dan tujuan. Lalu ada pengertian ideologi menurut ilmuwan. Pertama itu kita lihat dari Karl Marx. Bisa di sini dibaca. Lalu ada dari Carl G. Dan ada dari Sisi Rodi. Rodi apa Rodi ini bacanya? Nah, yang menjadi pertanyaan nomor 1 yaitu setelah kalian mengerti apa itu arti ideologi dari istilah ideologi, lalu pengertian ideologi menurut ilmuwan, coba tuliskan ideologi menurut pendapat kalian sendiri, ya. Itu pertanyaan nomor 1. Lalu ada di sini bisa kita lihat macam-macam ideologi yang ada di dunia, beberapa macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama itu ada kapitalis, lalu ada komunis, liberalis, sosialis, fasis, sama Pancasila. Nah, pertanyaan nomor 2, coba kalian jelaskan secara singkat apa itu ideologi berikut: kapitalis, komunis, liberalis, sosialis, fasis, sama Pancasila. Dan jelaskan secara singkat aja ya. Dan sebutkan negara mana saja yang menganut ideologi-ideologi sebagai berikut. Itu pertanyaan nomor 2. Oke, kita lanjut.
Sampai sini, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh diisi nanti di Google Form yang Miss sediakan. Oke. Lalu kita bahas ideologi ya. Secara pengelompokannya, ideologi itu terbagi menjadi dua sifat, yaitu ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Kita bahas terlebih dahulu yaitu ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup itu merupakan ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup ini merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Artinya apa? Ideologi tertutup ini merupakan ideologi yang dimana ideologi ini lahir sebelum adanya masyarakat tersebut. Artinya ideologi ini tidak lahir dari masyarakat tersebut. Misalnya tidak lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut. Lalu ciri-ciri ideologi tertutup itu, yang pertama itu bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Nah, ciri-ciri yang pertama ini artinya ideologi tertutup itu merupakan suatu paham yang dimiliki oleh kelompok atau cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Ini artinya yang digunakan sebagai ideologi yang menetap di dalam suatu negara tersebut. Lalu yang kedua itu adalah apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan bagi segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Di sini artinya, jika kelompok tersebut telah berhasil menguasai negara dengan ideologi yang dianutnya itu, ideologi itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma dan berbagai segi kehidupan masyarakat itu akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Jadi mau tidak mau, seluruh masyarakat dalam negara itu yang jika sudah menganut suatu ideologi tertutup ini, seluruh masyarakatnya itu harus ikut serta dan harus patuh dalam ideologi tersebut. Dan ideologi tersebut itu biasanya menyangkut berbagai segi kehidupan, segala aspek di dalam kehidupan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, di sini misalnya Miss contohkan sebagai ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis ini merupakan ideologi yang dimana perdagangan, industri, dan hal-hal yang lainnya itu dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Jadi misalnya dalam suatu ideologi kapitalis ini, seluruh masyarakatnya itu harus dan sudah diatur dalam pemerintahan. Dan ideologi tertutup ini lebih condong kepada aspek informasi dan pendidikan. Jadi emang aturan-aturan yang dimuat dalam ideologi tersebut sudah jelas mengarah kepada informasi dan pendidikan yang diutamakannya tuh. Nah, lalu di sini ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini merupakan ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu merupakan ideologi terbuka karena
Pancasila itu lahir dari masyarakat. Pancasila itu lahir dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan nilai moral dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Jadi emang Pancasila itu tidak lahir dari negara itu sendiri. Lalu ada ciri-ciri ideologi terbuka, yaitu pertama merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat. Jadi bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Berbeda dengan ideologi tertutup yang merupakan ideologis kelompok orang, tapi Pancasila itu atau ideologi terbuka itu merupakan kesepakatan dari seluruh pihak masyarakat. Lalu yang kedua itu tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang kedua ini artinya ideologi terbuka ini ditemukan dalam masyarakat sendiri, jadi milik seluruh rakyat dan bukan oleh segelintir kelompok. Dan ideologi terbuka ini digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka gitu ya, dalam kehidupan negara ini, dalam kehidupan masyarakat ini. Lalu yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Artinya, dalam ideologi terbuka ini tidak dijelaskan secara terpampang, tidak secara jelas sistem operasionalnya seperti apa. Nah, kalian telah mempelajari ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, pertanyaan nomor 3 itu coba sebutkan ideologi mana saja yang termasuk ideologi tertutup dan ideologi terbuka, dan jelaskan mengapa kalian menjawab seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila itu berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila ini mengandung arti bahwa Pancasila ini senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Artinya tidak statis ya, maksudnya tidak statis atau tidak kaku. Nilai-nilai Pancasila ini tidak berubah, namun pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap zamannya. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual dan dinamis, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan ingat, nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, tapi pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini, keterbukaan ideologi Pancasila itu pertama harus memperhatikan yang pertama itu stabilitas nasional yang dinamis, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yang dinamis yaitu yang mengikuti perkembangan zaman. Lalu ada larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai ideologi lain. Dalam Pancasila itu kita sudah memiliki nilai-nilai yang sangat ideal dan tidak perlu ada nilai-nilai ideologi dari komunis atau marxisme ya, atau yang lain-lain itu tidak perlu. Lalu mencegah berkembangnya paham liberal. Nah, dengan keterbukaannya ideologi itu kita ini harus mencegah perkembangnya paham liberal, yaitu paham yang membebaskan tiap individunya. Lalu yang keempat itu ada penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Dan dalam ideologi Pancasila itu normanya itu harus disepakati oleh seluruh masyarakat. Nah, lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki makna bahwa Pancasila ini memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam dan tidak dapat berubah. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila ini tetap dan tidak dapat berubah.
Yang berubah itu hanyalah dalam penerapannya yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi nilai-nilainya itu tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita bahas satu persatu dari nilai dasar. Nah, nilai dasar di sini yaitu hakikat kelima sila. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang religius, yang beragama, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilai ketuhanan yang ke-1 ya, nilai ketuhanan. Lalu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yaitu dalam sila kedua. Ini nilai kemanusiaan ini berkaitan dengan hubungan warga negara Indonesia dengan sama manusianya. Nah, manusia ini tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Jadi tidak bisa apa-apa tuh melakukan dengan sendiri. Oleh karena itu kita harus menjalin sikap kekeluargaan dan harus saling tolong menolong antar sama manusia. Lalu yang ketiga itu ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini artinya yaitu bentuk warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya itu sebagai insan politik. Artinya setiap warga negara itu terikat oleh perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu setiap warga negara itu dituntut menaati peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Lalu yang keempat itu adalah nilai kerakyatan, yaitu dalam sila keempat yang diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang kelima itu ada nilai keadilan. Yang terakhir ya, itu dalam sila kelima yang diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya setiap warga negara itu dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras dan menerapkan hidup pola sederhana, berlaku adil, dan menghargai karya-karya orang lain. Nilai-nilai ini sangat ideal, sangat sempurna menurut Miss, karena nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang lahir dari kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang lahir dari masyarakat. Oke, lanjut. Lalu yang kedua itu ada nilai instrumental. Di sini artinya penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Di sini artinya penjabaran nilai-nilai dasar ideologi ini berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD, ketetapan MPR, undang-undang, serta perundang-undangan lainnya. Nah, dalam nilai instrumental ini, nilai ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Artinya yang berubah itu bukanlah Pancasila, tetapi untuk aturan-aturan yang di bawahnya. Misalnya kita lihat Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu sudah amandemen 4 kali. Dan perubahan itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Tetap nilainya itu menganut pada Pancasila, tetapi aturan-aturannya itu bisa saja berubah dengan mengikuti perkembangan zaman. Lalu ada nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita garis bawahi itu nilai praksis, yaitu nilai praktek. Nah, prakteknya ini nilai Pancasila ini serta nilai-nilai Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan prakteknya ini sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila ini merupakan ideologi terbuka. Nah, oke, kita lanjut.
Lalu ada dimensi ideologi Pancasila. Nah, dimensi Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada dimensi idealisme, lalu ada dimensi normatif, dan dimensi realitas. Ini menjadi pertanyaan nomor 4. Kalian coba jelaskan apa itu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Nah, sampai sini Miss kasih tahu lagi. Untuk hal-hal yang kalian kurang pahami, kalian boleh isi di Google Form yang nanti Miss siapkan. Kalian bisa tanyakan di situ. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5 itu, berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. Tadi kan sudah dijelaskan nilai, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Coba kalian berikan contoh perilaku apa saja sih yang mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Gitu. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang masih bingung dan ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh siapkan pertanyaannya dan nanti kita akan bahas. Dan Miss ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada dalam video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian dan kita akan lanjut ke Google Classroom ya. Dah.